Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang semakin sehat ya. Semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman ya. Untuk kesempatan kali ini, saya mau menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar video saya. Banyak sekali pertanyaan yang belum saya tanggapi. Mohon dimaklumi ya teman-teman ya, karena keterbatasan waktu. Tapi insya Allah satu demi satu akan saya jawab ya berdasarkan pengalaman pribadi saya. Karena kembali lagi, saya sampaikan ke teman-teman, saya bukanlah dokter, bukan ahli medis, bukan ahli hipnoterapi, bukan ahli obat-obatan. Saya hanya orang yang pernah menderita gangguan ini. Alhamdulillah sudah sembuh. Kalau saya bisa sembuh, saya yakin teman-teman juga bisa sembuh. Oke, lanjut untuk menyingkat durasinya ya. Pertanyaannya dari akunnya Cah Ganevo. Mas Sultan, mau tanya Mas? Boleh. Mas Sultan berani keluar rumah berapa bulan baru berani keluar? Tolong dijawab. Oke ya teman-teman ya. Kalau berapa bulannya ya tentunya ini berbeda ya teman-teman. Jadi begini, berbedanya begini. Jadi saya memang takut keluar rumah itu cukup lama. Ya mungkin ada 1 bulan atau kurang lebih 1,5 bulanan yang benar-benar takut sekali keluar rumah. Akan tetapi kalau keluar rumah saya untuk kontrol ke dokter ya, saya itu nggak takut teman-teman ya. Nah ini memang cukup berbeda ya. Tapi kalau sudah di rumah, saya tidak ada keperluan untuk ke dokter ya, untuk periksa check up lagi gitu ya teman-teman ya. Jangankan untuk apa namanya keluar ke tempat keramaian atau kemana, keluar ke halaman rumah saja, saya itu merasa takut ya teman-teman ya. Karena saya waktu itu merasakan yang banyak sekali sensasinya ya, seperti mau pingsan, pusing, sempoyongan, geliyengan ya, lemes badannya ya teman-teman ya. Jadi pada saat saya mau mencoba keluar rumah, saya itu takut ya, karena takut pingsan, takut ambruk. Pokoknya ya susah digambarkannya ya, ketakutannya itu susah digambarkannya. Nah, ini saya rasakan itu ya memang cukup lama ya, cukup lamanya ya 1 sampai dengan 1,5 bulan ya teman-teman ya. Terus saya itu memang berlatih, karena disarankan oleh dokter juga harus berlatih gitu, karena kalau nggak dilatih nanti nggak akan terbiasa. Karena gangguan ini ya, kalau kita latih terus-menerus ya, kita lawan ketakutan kita lawan kecemasan kita ya, sedikit demi sedikit, tahap demi tahap, insya Allah nanti juga akan membaik. Jadi waktu itu saya disarankan oleh dokter untuk mengatasi kecemasan saya, menghadapi ketika saya bertemu orang banyak, terus ketika di luar rumah gitu ya, ketakutan-ketakutan yang saya takutkan, takut ambruk, takut pingsan, takut ya banyak ketakutan itu suruh dicoba diatasi secara mandiri. Nah, teman-teman ya. Jadi teman-teman yang merasakan sekarang itu takut keluar rumah, takut jalan-jalan, usahakan dilatih ya teman-teman, ditemanin dulu. Saya dulu itu berlatihnya memang ditemanin ya teman-teman ya, tidak sendirian. Tahap demi tahap, proses demi proses. Insya Allah nanti teman-teman akan terbiasa. Kalau teman-teman terbiasa, nanti teman-teman keluar dari rumah dengan jarak yang dekat dulu, nanti lama-lama agak jauh. Nanti teman-teman kalau udah terbiasa, nanti teman-teman akan biasa ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak usah takut. Hal seperti ini nanti ketakutan-ketakutan seperti itu nanti bisa hilang kok ya, secara perlahan, secara bertahap dan tanpa kita sadari. Jadi tetap semangat. Jangan lupa 3P ya, pola makan, pola hidup, pola pikir kita latih, kita perbaiki ya, tahap demi tahap ya teman-teman ya. Semangat. Oke, lanjut lagi dari akunnya siapa ini? Tusman. Oke. Mas, makan, minum udah enak, sudah berani masak di oseng. Tapi kok sering banget ngalami badan lemes terus, perut kembung, sempoyongan, masih cuma sedikit. Gimana solusinya Mas? Nah ya teman-teman ya, jadi ketika kita sudah mengalami perubahan, ya ini berdasarkan pengalaman saya ya teman-teman ya, ketika kita sudah mengalami perubahan yang menurut kita itu sudah enakan lah ya teman-teman, yang tadinya kita makan itu juga banyak yang dipantang ya, dan sekarang sudah bisa makan makanan yang sedikit demi sedikit yang dipantang itu kita sudah coba dan tidak apa-apa, tapi kita masih merasakan yang namanya pusing, lemes, kadang perut kembung gitu ya, perut gak enak gitu ya, itu nggak apa-apa teman-teman, karena ini prosesnya memang seperti ini.
Jadi gangguan ini, sensasi-sensasi yang ditimbulkan oleh gangguan cemas dan asam lambung itu pulihnya itu nggak ujuk-ujuk langsung nggak merasakan gitu ya teman-teman ya, itu berproses sedikit demi sedikit. Kadang kita sudah membaik ya, sudah lama membaik. Mungkin misalkan gini, mungkin teman-teman ada yang sudah merasakan sampai 5 hari atau 6 hari itu sudah kerasa membaik ya. Tapi tiba-tiba itu datang, itu nggak apa-apa teman-teman ya. Saya dulu juga sama seperti itu gitu. Karena ini nanti hilangnya itu tanpa kita sadari gitu ya. Dan bahkan makan makanan yang tadinya kita pantang, kita bisa makan itu juga tanpa kita sadari. Ya, tanpa kita sadari kita yang tadinya makanan itu kita pantang, ternyata wah rasanya pengen nyoba begitu kita nyoba, wah kok udah nggak ada efek. Nah itu seperti itu ya teman-teman ya. Itu pengalaman saya. Jadi untuk teman-teman nggak usah takut kalau masih merasakan lemes ya, masih mengalami yang namanya perut itu kadang kembung, terus kadang begak. Yang pertama, teman-teman tetap jaga pola makannya. Yang ekstrim-ekstrim jangan dulu. Kalaupun teman-teman itu sudah kuat makan makanan yang tadinya dipantang, itu ya dengan porsi yang dibatasi dulu ya teman-teman ya. Bertahap, sedikit demi sedikit, perut kembung, begah, lemes, pusing, sempoyongan, itu hilangnya bertahap dan teman-teman sadari ini ya. Dan teman-teman pahami ini. Insya Allah nanti teman-teman kalau sudah paham nih, saya kok sudah membaik, tapi kok kadang masih muncul, wah ini nggak apa-apa gitu. Nanti juga bertahap membaik. Insya Allah nanti teman-teman juga akan lekas sembuh ya. Saya doakan ya teman-teman ya. Jadi nggak usah takut ya. Ini prosesnya memang seperti ini ya. Yang penting teman-teman tetap jaga 3P-nya. Istirahatnya tetap dijaga ya teman-teman. Jangan begadang dulu, jangan kecapean dulu. Mentang-mentang teman-teman sudah enak nih, forsir, akhirnya kecapean. Biasanya itu juga bereaksi ya teman-teman. Oke, semangat. Lanjut lagi dari akunnya siapa lagi ini? Saya Lailatul Zumaroh. 3 hari muncul, 2 hari sensasi. Begitu enakan saya buat bersih-bersih. Ya Allah berikan kesehatan, kekuatan, sabar. Tapi alhamdulillah sudah banyak berkurang. Tapi seharian mules. Ini maksudnya apa namanya? Kayak 3 hari muncul, 2 hari itu merasakan sensasi, 3 hari enak, 2 hari merasakan sensasi, mungkin maksudnya seperti itu ya teman-teman. Ini sesuatu hal yang wajar, nggak apa-apa, jangan takut. Yang penting teman-teman itu jangan takut ya, konsisten aja 3P. Nanti juga lama-kelamaan itu banyakkan enaknya dibandingkan nggak enaknya. Memang di fase-fase yang awal-awal itu banyakkan nggak enaknya dibandingkan enaknya. Malah hampir setiap hari, setiap saat kita merasakan nggak enak dan nggak nyaman ya. Tapi teman-teman nggak usah takut, ini bisa sembuh, ini bisa pulih. Oke teman-teman ya, semangat ya. Lanjut lagi dari akunnya siapa ini ya. Ntar dulu. Sometu ya. Kalau olahraga pagi, bagusnya sarapan dulu atau olahraga dulu Mas? Mohon dijawab. Nah, olahraga pagi ya teman-teman ya. Nah, ini mungkin ya banyak apa namanya yang bingung ya. Saya harus melakukannya itu setelah makan dulu atau olahraga dulu baru makan. Saya di sini bicara berdasarkan pengalaman pribadi saya ya. Kalau saya bangun tidur, minum air putih hangat ya, terus relaksasi ya, kita peregangan otot itu olahraga-olahraga ringan seperti itu ya teman-teman, sambil nunggu sarapan. Hanya jalan kaki di depan rumah saja gitu ya. Nanti setelah sarapan, setelah kita makan ya teman-teman ya, kita tidak ada kegiatan lain gitu karena kita biasanya memikirkan sensasi yang muncul ya, sensasi yang timbul ya, kita alihkan lagi untuk keluar dari rumah ya dengan ya itu mungkin olahraga jalan kaki walaupun harus ditemani ya, yang durasinya mungkin berbeda dengan pada saat belum sarapan gitu ya teman-teman ya. Kalau saya dulu durasinya itu lebih lamaan setelah sarapan pagi ya teman-teman ya. Tapi teman-teman bisa kondisikan sesuai dengan kondisi teman-teman ya. Jadi tidak harus mengikuti saya. Jadi kadang kan teman-teman ini punya kondisi yang berbeda-beda. Kalau teman-teman nyaman sebelum sarapan ya nggak apa-apa. Ya namanya peregangan otot ya, kita hanya jalan kaki di depan rumah atau di dalam rumah itu nggak apa-apa. Ya kalau teman-teman itu apa namanya mau melakukan olahraga ringan seperti itu tapi teman-teman merasakan cemas karena belum sarapan ya nggak apa-apa, sarapan dulu. Jadi senyamannya teman-teman ya. Yang penting teman-teman tetap lakukan aktivitas itu walaupun cuma sebentar-sebentar ya teman-teman ya, semangat.
Oke, lanjut lagi dari akunnya Ahmad Muhrodin. Apa sakit ulu hati disertai deg-degan itu sensasi asam lambung dan bagaimana solusinya? Ya, kebanyakan mengalami seperti itu ya. Kalau teman-teman itu punya GERD ya, asam lambung GERD ya, apalagi teman-teman itu dibarengi juga dengan gangguan cemas ya, itu sensasi seperti itu menurut saya itu umumnya. Saya dulu juga mengalaminya seperti itu ya teman-teman ya. Ulu hati itu di sini itu terasa kayak enek, kayak sakit, terus napas juga agak berat ya. Udah gitu terasa cemas. Setelah terasa cemas itu detak jantung itu terasa kencang gitu ya, tuk 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 gitu. Rupanya rasanya nggak nyaman gitulah ya teman-teman ya. Teman-teman nggak usah takut, memang kondisi asam lambung kita tinggi, apalagi kita ada gangguan cemasnya ya, itu memang ada efeknya seperti itu. Jadi detak jantung kita itu kencang ya. Tapi kalau menurut saya itu sih nggak apa-apa ya teman-teman ya, nggak bahaya ya, karena itu artinya organ kita itu bekerja dengan baik. Jadi bekerja dengan baik dalam artian begini, ini menurut saya ya teman-teman ya, koreksi kalau salah. Jadi pada saat kita mengalami asam lambung itu naik ya, terus ada kontak ya, ada kontak dengan organ lain. Contoh misalkan pada saat asam lambung naik terus kita merasa debar-debar, ya itu nggak apa-apa. Teman-teman tinggal bantu saja. Ketika debar-debar banyak, teman-teman itu harus rileks gitu ya. Rileks supaya apa? Supaya nanti detak jantungnya itu terkendali gitu ya. Jadi teman-teman nggak semakin cemas gitu, semakin panik. Karena kalau teman-teman semakin takut, semakin takut itu kecemasan kan semakin tinggi. Lah itu detak jantung itu akan semakin nggak beraturan ya. Itu yang pernah saya alami itu seperti itu. Tapi kalau teman-teman ketika asam lambungnya tinggi terus merasakan ulu hati nggak enak, deg-degan ya, itu teman-teman itu nggak usah takut, teman-teman rileks saja. Oh ya, ini efek asam lambung, ini efek GERD. Jadi tenangkan. Gimana caranya teman-teman bisa menenangkan diri teman-teman walaupun itu susah, tapi teman-teman bisa berlatih ya. Jadi pada saat muncul seperti itu berlatih ya. Gimana caranya supaya tenang? Nanti teman-teman itu akan terbiasa dengan seperti itu. Jadi ketika sensasi muncul seperti itu, teman-teman itu tidak panik lagi. Oke teman-teman ya, semangat. Lanjut lagi dari akunnya siapa ini? Angkhoirulanamanam. Waduh, ini namanya agak susah-susah ya, tapi nggak apa-apa. Apakah di sini ada yang sensasinya seperti saya? Kalau naik motor malam hari susah melihat, susah konsentrasi, kepala kaku, kelayangan. Ya, kebanyakan seperti itu ya teman-teman ya. Kembali lagi saya sampaikan ke teman-teman, ini sensasi asam lambung, GERD ya, anxiety ya, atau gangguan kecemasan psikosomatik ini identik dengan sensasi-sensasi seperti ini ya, susah konsentrasi, di tempat gelap kita merasa pusing ya, apalagi di yang remang-remang, tapi di tempat terang juga kita terasa silau gitu ya. Ini saya dulu juga alami cukup lama ya teman-teman ya, tapi teman-teman nggak usah takut ya, karena saya dulu pernah mengalami hal seperti ini dan saya juga bisa normal lagi gitu ya. Jadi teman-teman itu nggak usah takut ya, ini efek memang dari asam lambung kita yang tinggi, yang belum bisa terkendali, kecemasan kita juga belum bisa terkendali, jadi kita sering merasakan yang namanya susah konsentrasi, terus kita itu mengalami yang namanya beban pikiran ya. Beban pikiran ya apa? Memikirkan sensasi, memikirkan masalah dan lain-lain. Pokoknya banyak sekali yang namanya beban pikiran ya teman-teman. Dari situlah ya kita mengalami yang namanya ketegangan otot, ketegangan saraf. Jadinya ya banyak sensasi yang dirasakan ya, kadang pegel-pegel, tengkuknya kadang kaku, terus kadang punggung, terus kadang kepala ya, nyut-nyutan seperti diikat, pusing, sempoyongan, keliengan, mata blur. Ya pokoknya banyak sekali ya teman-teman ya, saya dulu juga merasakan seperti itu. Tapi teman-teman nggak usah takut ya. Ini memang efek-efek dari gangguan yang kita alami. Jadi untuk mengurangi sensasi-sensasi seperti ini ya, kita coba pahami yang namanya gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik ya. Kita pahami gimana caranya, dari mana ya, mungkin masing-masing orang bisa berbeda ya metode-metodenya. Tapi kalau saya ya pertama saya jaga yang namanya pola makan karena masih banyak sensasi di fisik ya. Nah, kalau sensasi di fisiknya dengan kita menjaga pola makan itu sudah berkurang ya, kita bisa yang namanya memperbaiki yang namanya pola hidup ya, teman-teman ya. Kalau pola hidupnya kita juga
kita perbaiki ya sambil beriringan gitu ya teman-teman ya. Kita perbaiki pola pikir kita juga supaya jangan terlalu berpikir yang negatif-negatif, karena biasanya ketika kita mengalami sensasi kita sudah mikirnya kan yang enggak dan itu menjadikan beban pikiran. Jadi kalau sensasi fisiknya sudah mulai berkurang, otomatis kecemasan itu juga akan mulai berkurang, bertahap dan berproses ya teman-teman ya. Jadi teman-teman 3P ya, jalankan konsisten. Insya Allah itu akan membantu sekali dalam proses penyembuhan dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik. Oke teman-teman, sekian dulu. Insya Allah nanti disambung lagi ya dengan tema yang lain, atau mungkin nanti akan saya jawab lagi pertanyaan dari teman-teman ya. Oke, tetap semangat. Gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik bisa sembuh. Jadi jangan takut dan tetap semangat. 3P konsisten. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.